Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Penginjil Yohanes hari ini melukiskan kepada kita satu gambaran yang luar biasa, indah untuk kita refleksikan bersama. Bagaimana Yesus menghendaki supaya para murid itu mengalami sukacita. Dan sukacita ini akan terjadi kalau para murid itu hidup berdasarkan kasih. Semangat cinta kasih harus menjadi dasar, menjadi motor penggerak seluruh hidup mereka. Para murid diajak untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama. Perintah kasih ini menjadikan hidup mereka patut dicontoh. Cinta kasih adalah satu perintah yang Yesus berikan kepada kita. Maka kalau dikatakan sebagai perintah, semangat spirit cinta kasih itu harus menjadi identitas kita. Kita boleh mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain, aku menjauhkan diri dari orang lain, dari sesamaku, bahkan kurang dan tidak mengasihi mereka. Maka sama halnya, saya membohongi diri sendiri. Kan itu sejatinya kasih akan Allah dan kepada manusia harus seimbang. Allah hadir lewat sesama kita. Allah menunjukkan wajahnya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita boleh mengatakan demikian. Mengasihi Allah dan manusia harus ditempatkan dalam porsi yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita membutuhkan hukum untuk menata hidup bersama. Hukum yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia. Tetapi sebenarnya ada satu hukum yang paling utama yang menjadi mahkota dari semuanya, itu adalah hukum cinta kasih. Kalau orang hidup di dalam kasih, maka hidupnya dipimpin menuju kepada kebenaran dan kebaikan. Menghidupi kasih Yesus berarti kita menempatkan orang lain sebagai pribadi-pribadi yang memiliki martabat ilahi. Mereka yang sakit, yang miskin, menderita, bahkan mereka yang berkebutuhan khusus, yang seringkali terabaikan, kita beri perhatian khusus. Mereka ini bukan menjadi orang-orang yang terpinggirkan, tetapi mereka perlu juga dirangkul, karena mereka menjadi bagian dari kita. Maka kalau kita mau mengatakan, aku mengasihi Tuhan dan sesama, dan hidup serta menghidupi identitas kita sebagai para pengikut Kristus yang mengasihi, kita harus menjalankan tiga hal ini sebagai perwujudan nyata bahwa saya hidup dalam kasih. Yang pertama, mengasihi artinya saya rela untuk memberi. Memberi apa yang ada padaku. Memberi adalah bukti nyata saya mengasihi.
Yang kedua, saya belajar untuk mendukung satu sama lain. Ketika saya belajar untuk mendukung orang lain, saudara-saudariku, teman sekomunitas, anggota keluargaku, pasangan hidupku, aku memberikan kepada dia sayap untuk terbang lebih tinggi. Bukan borgol kepada dia supaya diikat dan dia tidak bisa berkembang. Cinta kasihku harus menjadikan diriku tidak egois. Dan yang ketiga, cinta kasih itu memberikan kesembuhan. Semoga kita menjadi komunitas-komunitas penyembuh. Keluarga yang saling menyembuhkan satu sama lain. Maka kita boleh mengatakan, di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih. Kasih yang menjadi dasar, menjadi motor penggerak seluruh hidup dan karya pelayanan kita. Jadilah duta-duta kasih dimanapun kita berada. Karena itulah identitas kita sesungguhnya sebagai para pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.